Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang beberapa bab dari mata kuliah sistem operasi. Sebelum kita mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada Denny Eka Putra dan di sebelah kiri saya ada Fadli Dwi Sima. Yang akan kita bahas yang pertama ada sinkronisasi, yang kedua ada deadlock, dan yang ketiga ada alokasi memori, yang keempat ada Linux, yang kelima ada pengalokasian non-contiguous, dan yang keenam ada virtual memory. Oke. Pertama, apa sih itu sinkronisasi? Sinkronisasi adalah proses penyesuaian data atau proses antara dua atau lebih perangkat sehingga data atau proses tersebut berada dalam keadaan yang sama dan konsisten. Terus tahapan sinkronisasi itu ada 4. Yang pertama ada deteksi perubahan, yaitu perangkat lunak atau sistem operasi mendeteksi perubahan data atau proses di salah satu perangkat. Tahapan yang kedua yaitu ada pengiriman data, yaitu data yang berubah dikirimkan ke perangkat lain yang terhubung. Dan tahapan yang ketiga ada penerimaan data, perangkat lain menerima data yang berubah dan memprosesnya. Dan yang terakhir ada tahap keempat yaitu pembaruan data, yaitu data di semua perangkat diperbarui agar konsisten. Selanjutnya ada cara kerja sinkronisasi. Sinkronisasi waktu nyata adalah data atau proses diperbarui secara real-time di semua perangkat yang terhubung. Terus yang kedua ada sinkronisasi berkala. Adalah data atau proses diperbarui secara berkala seperti setiap menit, jam, atau hari. Yang ketiga ada sinkronisasi manual. Adalah pengguna secara manual memulai proses sinkronisasi. Selanjutnya ada manfaat sinkronisasi. Yang pertama, memastikan konsistensi data, yaitu data di semua perangkat selalu sama dan akurat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, yaitu pengguna tidak perlu mengupdate data secara manual di setiap perangkat. Yang ketiga, mempermudah kolaborasi, yaitu pengguna dapat bekerja sama dengan mudah pada dokumen atau proyek yang sama, meskipun mereka menggunakan perangkat yang berbeda. Selanjutnya ada deadlock. Deadlock dalam sistem komputer adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lainnya, sehingga semua proses yang terlibat menjadi terhenti dan tidak bisa melanjutkan eksekusinya. Keadaan ini bisa diibaratkan seperti kebuntuan, di mana tidak ada proses yang bisa bergerak maju. Selanjutnya, tahapan terjadinya deadlock. Ada 4 kondisi yang harus dipenuhi secara bersamaan agar deadlock bisa terjadi. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu sumber daya tertentu hanya bisa digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Yang kedua ada hold and wait, yaitu sebuah proses yang sedang memegang sumber daya bisa meminta sumber daya lainnya yang sedang dipegang oleh proses lainnya. Yang ketiga ada no preemption, yaitu sumber daya yang sedang dipegang oleh suatu proses tidak bisa diambil paksa oleh proses lain. Yang keempat ada circular wait, yaitu rangkaian saling tunggu antar proses untuk mendapatkan sumber daya yang dipegang oleh proses lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sebelumnya ada lagi yaitu ada cara kerja deadlock. Misalkan ada dua proses A dan proses B, dan dua sumber daya, ada printer dan scanner. Proses A sedang menggunakan printer dan membutuhkan scanner. Proses B sedang menggunakan scanner dan membutuhkan printer. Dalam situasi ini, dua proses akan terhenti. Proses A tidak bisa melepaskan printer karena butuh scanner. Dan proses B tidak bisa melepaskan scanner karena butuh printer. Ini adalah contoh deadlock yang terjadi karena keempat kondisi di atas terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Denny Eka Putra. Izin masuk. Saya di sini akan membahas tentang pengalokasian non-contiguous. Apa itu pengalokasian non-contiguous? Pengalokasian non-contiguous adalah metode alokasi memori di mana blok memori yang dibutuhkan untuk menyimpan data atau program tidak secara berurutan dalam memori fisik. Pengalokasian non-contiguous memiliki 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan memori. Tentukan jumlah dan ukuran blok memori yang diperlukan untuk menyimpan data atau program. Yang kedua,
yaitu review online learning material, yaitu stay prepared and know how to use material. Yang ketiga, invest in a calendar comes app. Is necessary tools to manage your time well. Di sini ada cara kerja dari pengalokasian non-contiguous. Yang pertama, memeriksa ketersediaan memori, yaitu sistem memeriksa memori fisik untuk menentukan lokasi-lokasi yang tersedia untuk alokasi. Yang kedua, penetapan lokasi. Sistem menetapkan lokasi blok memori yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pemetaan, yaitu alamat logis dari program atau data diubah menjadi alamat fisik yang sesuai dengan lokasi masing-masing blok memori. Lalu saya akan bahas tentang virtual memory. Apa itu virtual memory? Virtual memory adalah teknik manajemen memori yang memungkinkan program untuk menggunakan lebih banyak memori dari yang sebenarnya tersedia dalam memori fisik komputer. Ini menciptakan ilusi bahwa program memiliki akses ke ruang memori yang lebih besar daripada yang sebenarnya ada dengan menggunakan kombinasi memori fisik dan penyimpanan sekunder, seperti hard disk. Tahapan segmentasi dari virtual memory. Yang pertama yaitu segmentasi, yaitu memori virtual dibagi menjadi segmen-segmen yang memiliki ukuran tertentu. Yang kedua ada paging, setiap segmen dibagi menjadi halaman-halaman kecil dengan ukuran yang tetap. Lalu ada cara kerja dari virtual memory. Yang pertama ada pemetaan alamat, setiap alamat memori yang digunakan oleh program direpresentasikan sebagai alamat virtual. Sistem operasi bertanggung jawab untuk memetakan alamat virtual ini ke alamat fisik yang sesuai. Yang kedua ada manajemen halaman, yaitu halaman-halaman memori yang digunakan oleh program dipindahkan antara memori fisik dan penyimpanan sekunder sesuai kebutuhan. Ketika sebuah program membutuhkan akses ke halaman yang belum dimuat ke dalam memori fisik, sistem operasi akan mengaktifkan mekanisme paging untuk memuat halaman tersebut dari penyimpanan sekunder ke dalam memori fisik. Yang ketiga ada penggunaan swap space, yaitu bagian dari penyimpanan sekunder yang dialokasikan untuk menyimpan halaman-halaman yang tidak aktif di memori fisik atau disebut sebagai swap space. Ketika memori fisik hampir penuh, sistem operasi akan memindahkan halaman-halaman yang tidak aktif ke swap space untuk membuat ruang bagi halaman-halaman baru yang diperlukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wisnu. Selanjutnya ada Linux. Nah, apa sih itu Linux? Nah, Linux itu sendiri adalah sebuah kernel atau inti sistem operasi yang bersifat open source, yang berfungsi sebagai jembatan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software pada komputer. Linux merupakan bagian inti dari berbagai distribusi sistem operasi Linux yang populer, seperti Ubuntu, Debian, Fedora, dan ZenOS. Nah, mungkin ini sedikit tipe ya. Ini ada tahapan Linux, yaitu pertama ada pengembangan kernel, di mana proses pengembangan dan penyempurnaan kernel Linux oleh komunitas pengembang di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada distribusi. Nah, distribusi atau distro Linux dikembangkan oleh berbagai organisasi atau individu yang mengemas kernel Linux dengan perangkat lunak tambahan, dan utilitas sistem operasi untuk membangun sistem operasi yang lengkap. Lalu yang ketiga ada instalasi. Pengguna menginstal distribusi Linux pada komputer mereka, baik sebagai sistem operasi utama atau dalam mode dual boot dengan sistem operasi lainnya. Lalu ada step yang terakhir yaitu konfigurasi. Setelah instalasi, pengguna dapat mengkonfigurasi sistem sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk instalasi perangkat lunak tambahan, pengaturan jaringan, dan pengaturan sistem lainnya. Nah, cara kerja sistem Linux itu sendiri yaitu kernel Linux bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras seperti prosesor, memori, dan perangkat input-output. Ini memfasilitasi eksekusi program, manajemen memori, akses file, dan interaksi dengan perangkat keras lainnya. Nah, sistem operasi Linux menyediakan lingkungan yang stabil dan andal bagi pengguna dan memungkinkan eksekusi berbagai jenis perangkat lunak, mulai dari aplikasi desktop hingga server web dan instruksi cloud. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kali ini, dan mungkin banyak kurangnya mohon maaf.
Oke, itu saya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.